Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan kita bisa melaksanakan salat Idul Adha pada hari ini, pada tahun ini, dan mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak ini dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita sanjungkan, kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan bagi kita, contoh bagi kita, suri tauladan untuk kita. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ada dua ibadah yang kita temukan pada perayaan Hari Raya Idul Adha ini, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah kurban yang kita laksanakan pada tahun ini dan ibadah haji yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita di Tanah Suci. Di khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan 5 pelajaran penting yang bisa kita ambil daripada ibadah kurban yang kita jalankan pada saat ini dan ibadah haji yang dijalankan oleh saudara-saudara kita di Tanah Suci. Pelajaran yang pertama yaitu belajar ikhlas. Dari ibadah kurban yang dituntut adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Darah dan daging bukanlah tuntutan, akan tetapi keikhlasan dalam diri kita lah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Untuk ibadah haji pun demikian. Kita diperintahkan untuk ikhlas, bukan untuk mencari gelar, bukan untuk mencari sanjungan, bukan untuk pamer kekayaan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu." Barang siapa yang berhaji karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak berkata-kata yang buruk dan dia tidak berbuat kefasikan, dia kembali ke negerinya dalam keadaan seperti dia dilahirkan kembali. Artinya dia kembali suci, kembali fitrah, dia tidak memiliki dosa apa-apa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari dua ibadah tersebut, dari ibadah haji dan kurban, adalah belajar untuk mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam berkurban, kita juga ada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, tatkala kita memilih hewan kurban, tidak boleh ada hewan yang cacat, tidak boleh hewan yang buta atau hewan yang kurus. Begitu juga tatkala kita menyembelih hewan tersebut, harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dilaksanakan setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Begitu juga tatkala kita membagikan hewan kurban, jangan sampai kita mengambil keuntungan dari situ dengan cara kita menjual kulitnya atau memberikan bagian hewan kurban tersebut kepada tukang jagalnya. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menuturkan bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah pada Idul Adha. Setelah mengerjakan sholat Idul Adha, beliau mengatakan, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk, wa man nasaka qabla shalah fa innahu qabla shalah wa la nusuka lahu." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sholat seperti kami sholat dan menyembelih kurban seperti kami menyembelih kurban, maka dia telah mendapatkan pahala kurban. Barang siapa yang berkurban sebelum salat Idul Adha, maka itu hanyalah sembelihan yang ada sebelum salat Idul Adha dan tidak dianggap seperti hewan kurban. Abu Burdah yang merupakan paman dari Al-Bara bin Azib dari jalur ibunya, beliau berkata, "Ya Rasulullah, fa inni nasaktu syati qabla shalah, araftu anna al-yawma yawmu aqlin wa syurbin, wa ahbabtu an takuna sa'asyati awwala ma yudbahu fi baiti, fadhabahtu syati wa taghaddaitu qabla an ati as-shalah." Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih kambingku sebelum salat Idul Adha. Aku tahu bahwasannya hari itu adalah hari untuk makan dan minum. Aku senang jika kambingku adalah kambing yang pertama kali disembelih di rumahku. Oleh karena itu, aku menyembelihnya dan aku sarapan dengannya sebelum aku sholat Idul Adha. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Syatuka syatu lahmin." Dagingmu hanyalah kambing biasa. Kambingmu hanyalah kambing biasa yang dimakan dagingnya, bukan daging kurban. Karena itulah Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar ketika kita hendak berkurban, maka dilaksanakan memotong hewan kurbannya setelah sholat Idul Adha. Begitu juga dengan ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda, "Litakhudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi." Kita diperintahkan untuk berhaji mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beribadah mengikuti tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan asal-asalan dalam beribadah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, "Ambillah dariku manasik-manasik kalian, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui apakah tahun ini, tahun depan aku tidak akan berhaji lagi," kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya semua amal ibadah kita harus didasari dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tentunya diperintahkan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Apabila kita beribadah tanpa dasari dengan ilmu, maka amalan kita pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang ketiga yaitu belajar untuk bersedekah harta. Dalam beribadah kurban dan beribadah haji, kita dituntut untuk mengeluarkan harta kita, karena ibadah haji dan ibadah kurban merupakan amalan ibadah yang mengharuskan kita untuk mengeluarkan harta kita. Apakah kita mampu untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk itulah kita diperintahkan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bahwasannya orang yang
kurban dan orang yang melakukan haji, yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak bangkrut dari dengan apa yang dia keluarkan. Ya. Maka dari itu janganlah kita pelit untuk mengeluarkan harta kita, karena orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadi miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Kata Allah, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Begitu juga Rasulullah SAW mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Bahkan Imam An-Nawawi menyebutkan, kekurangan harta bisa ditutupi dengan keberkahannya, atau ditutupi dengan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan takut untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah apabila kita ikhlas dalam mengeluarkan harta kita di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang keempat yang dapat kita ambil daripada ibadah haji dan kurban adalah belajar untuk meninggalkan larangan walaupun sementara waktu. Dalam ibadah kurban ada larangan bagi sahibul kurban yang mesti ia jalankan ketika masuk 1 Zulhijjah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Jika kalian telah menyaksikan hilal Dzulhijjah, maksudnya telah masuk 1 Dzulhijjah, maka kalian ingin berkorban, maka hendaklah sahibul kurban untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Lebih-lebih lagi dalam ibadah haji dan umrah, saat berihram jamaah tidak diperkenankan. Jamaah tidak diperkenankan untuk memakai wangian, memotong rambut dan kukunya, mengenakan baju atau celana yang membentuk tubuh, dan tidak boleh menutup kepala serta tidak boleh bercumbu dengan istrinya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma yalbasul muhrimu min ath-thiyab?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yalbasul qumusa walal amaima walal sarawilat walal baranisa walal khifafa illa ahadun la yajidu na'laini falyalbas khuffaini wal yaqta'huma asfala minal ka'baini wala talbasu minath thiyabi syai'an massahu za'faran aw warasun." Wahai Rasulullah, bagaimana pakaian yang seharusnya dikenakan oleh orang yang sedang ihram haji dan umrah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh mengenakan kemeja, sorban, celana panjang, kopiah, sepatu, kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan sandal, maka dia boleh mengenakan sepatu, akan tetapi sepatunya dipotong sampai mata kaki. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, hendaklah tidak memakai pakaian yang diberi za'faran atau waras, yaitu sejenis wewangian. Larangan di atas adalah ujian bagi kita, apakah kita mampu untuk melewatinya ataukah tidak. Dengan larangan yang sementara itu, apakah kita bisa melewati larangan tersebut atau tidak. Bagaimana dengan larangan yang dilakukan, yang diberikan kepada kita selama kita masih hidup di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang kelima, yaitu belajar untuk rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah kurban diwajibkan membaca bismillah dan disunahkan untuk bertakbir ketika menyembelih hewan kurban. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Dahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini fara'aitu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbir falabahuma biyadihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban
pada hari raya Idul Adha dengan 2 ekor kambing yang gemuk. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher dan 2 kambing itu. Lalu beliau membaca bismillah dan bertakbir. Kemudian beliau menyembelih keduanya dengan tangannya. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sejak 10 hari pertama Zulhijjah, kita pun sudah diperintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat." Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Ayyamil ma'lumat menurut salah satu penafsiran adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada beberapa hari yang terbilang. Ibnu Umar dan ulama lainnya mengatakan bahwasannya ayyamul ma'dudat adalah 3 hari tasyrik. Ini menunjukkan adanya perintah-perintah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tasyrik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga di hari-hari tasyrik." Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dengan ibadah haji, ibadah tawaf, sa'i dan melempar jumrah. Juga itu pun dilakukan dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ila at-tawafu bil baiti wa baina as-safa wal marwah wa ramyul jimari liqamati dzikrillah." Sesungguhnya tawaf di Ka'bah, melakukan sya'i dan Safa dan Marwah, di antara Safa dan Marwah, dan melempar jumrah adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari tasyrik kita pun diperintahkan untuk membaca doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para ulama salaf menganjurkan kita untuk banyak membaca doa ini, yang artinya, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan jauhkanlah kami daripada siksa api neraka. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini semua mengajarkan kepada kita untuk rajin dan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengeluhkan bagaimana beratnya agama Islam ini. Begitu banyak amalan di dalam Islam ini. Beliau mengeluh dan mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan an Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu anna rajulan qala, "Ya Rasulullah, inna syara'iyal Islam qad kasurat alayya, fa akhbirni bi syai'in atasaddaqtu bihi." Qala, "La tazalu lisanaka ratban min dzikrillah." Diriwayatkan dari Abdullah bin Bushrin radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seorang yang berkata, "Wahai Rasulullah, syariat Islam sungguh banyak dan membebani kami. Beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang aku bisa konsisten di dalamnya." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, hendaklah lisan kalian tidak berhenti daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Itulah 5 pelajaran yang bisa kita ambil dan bisa kita petik daripada ibadah haji dan ibadah kurban. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita semua semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa semakin meningkatkan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, marilah kita tutup khutbah Idul Adha ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa-doa kita, dan apa yang kita inginkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalannya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat.
اللهم إنا نسألك أن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعنهم على القيام بمائهم كما أمرتهم يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.